Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Selasa 12 Maret 2024 berjudul Guru Ilahi. Ayatnya di dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Terakhir seperti kalimat pertama dari doa Tuhan Yesus menunjuk kepada Bapa kita sebagai yang di atas segala kuasa dan wewenang dan setiap nama yang disebutkan. Juru selamat itu melihat tahun-tahun yang terbentang di hadapan murid-muridnya, bukan seperti yang telah mereka impikan, terhampar di sinar matahari kemakmuran dan kehormatan duniawi, tetapi gelap dengan badai kebencian manusia dan kemarahan setan. Di tengah perselisihan dan kehancuran nasional, langkah-langkah murid-murid itu akan diserang budaya dan seringkali hati mereka akan ditekan oleh ketakutan. Mereka harus melihat juru selamat Yerusalem sebagai suatu kehancuran. Bait suci lenyap, kebaktiannya berakhir selama-lamanya, dan bangsa Israel berserak di seluruh dunia bagaikan kecelakaan di pantai pasir. Yesus mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Dalam Matius 24 ayat 6-8. Namun para pengikut Kristus tidak boleh takut bahwa pengharapan mereka sudah hilang atau Allah telah meninggalkan dunia. Kuasa dan kemuliaan adalah miliknya yang maksud besarnya akan terus bergerak, tak terhalang menuju terwujudnya impian. Dalam doa yang menyebutkan kebutuhan mereka tiap hari, murid-murid Kristus diarahkan untuk melihat ke atas segala sesuatu, kuasa dan pemerintahan di si jahat, kepada Tuhan Allah mereka dan kerajaannya menguasai semua, Bapa dan sahabat kekal mereka. Kehancuran Yerusalem adalah suatu lambang dari kehancuran terakhir yang akan melanda dunia. Nubuatan-nubuatan yang diterima sebagai bagian penggenapannya dengan jatuhnya Yerusalem mempunyai suatu penerapan yang lebih langsung kepada akhir zaman. Kini kita berdiri di ambang pintu peristiwa-peristiwa besar dan serius. Suatu krisis berada di depan kita seperti yang belum pernah disaksikan dunia. Dan sungguh baik bagi kita, seperti kepada murid-murid pertama, datang jaminan bahwa kerajaan Allah memerintah semua. Program peristiwa-peristiwa mendatang berada di tangan pencipta kita. Raja surga memegang nasib bangsa-bangsa. Begitu juga urusan gerejanya dalam kekuasaannya. Guru ilahi itu sedang mengatakan kepada setiap wakil dalam penyelesaian rencana-rencananya, sebagaimana ia katakan kepada Quraisy, aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45 ayat yang ke-5. Renungkan lebih dalam. Betapa menghibur mengetahui bahwa Yesus melihat semua yang akan saya hadapi dalam hidup dan menawarkan saya kebijaksanaan dan kekuatan yang saya butuhkan untuk menghadapi setiap tantangan saya. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendapatkan poin-poin dalam renungan kita hari ini, bahwa kita memiliki guru, yaitu ilahi, dalam arti seorang guru memperhatikan murid-muridnya. Guru mengetahui apa yang sedang dia nyatakan, apa yang sedang dia ajarkan, dan tidak akan menyesatkan bagi murid-muridnya, dan tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya untuk celaka. Dan kita berada di dalam akhir zaman ini. Tuhan katakan bahwa segala sesuatunya akan terjadi. Kejahatan akan semakin bertambah, dan bahkan deru perang, kelaparan, dan semua akan melanda dunia ini. Namun sesungguhnya bahwa di hadapan mata Tuhan, umat-umatnya tidak akan luput, dan justru Tuhan akan memperhatikan, dan Tuhan akan memeliharakan umat-umat yang bergantung dan setia kepadanya dalam menghadapi berbagai krisis di hadapan kita sekarang ini. Maka kita harus memiliki tempat untuk kita bernaung, dan Dia adalah guru ilah kita, Allah kita, Yesus yang sudah hadir di dunia ini. Dan biarlah kita tetap setia. Semakin kita melihat keadaan dunia sekarang ini, dan itu menunjukkan pertandaan yang seperti
difirmankan Tuhan. Biarlah kita semakin bersuka cita oleh karena kedatangannya semakin dekat. Semoga iman kita diteguhkan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus, oleh karena hari ini kami kembali dapat menikmati hari yang indah, hari yang baru, dan kesempatan yang baru untuk kami dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk pekabaran yang begitu indah memenuhi hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menumbuhkan pekabaran ini ya Bapa, supaya kami selalu memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Kami dapat memandang sesungguhnya ya Bapa dengan penuh sukacita dan pengharapan bahwa Yesus segera akan datang. Kami perlu untuk mempersiapkan diri, dan bahkan kami tidak memiliki kekuatan untuk berdiri pada zaman ini tanpa daripada Tuhan. Dan biarlah kami menaruh harapan kami kepada Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Bapa, teguhkan hati dan iman kami bagi umat-umat Tuhan yang lemah iman ya Bapa, dalam berbagai problema tantangan yang menggoncang kehidupan, baik oleh karena faktor ekonomi dan hal-hal yang lainnya. Ya Bapa, kasih Tuhan akan menjadi bagian mereka, dan biarlah Engkau akan meneguhkan iman dan pengharapan. Yang sakit Tuhan, jamahlah tubuh mereka, dan begitu banyak penyakit yang muncul di hadapan umat-umat Tuhan yang terkadang menjadikan iman mereka menjadi lemah oleh karena berbagai cara, tidak juga mengakibatkan untuk dapat kunjung sembuh. Tetapi di dalam Tuhan ya Bapa, biarlah iman itu diletakkan sehingga dalam pengharapan menghadapi segala sesuatunya penuh dengan kedamaian. Ya Bapa, berdoa juga tentunya bagi anak-anak yatim, dan bersama dengan para janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Peliharakanlah ya Bapa, demikian Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu sehingga mereka juga senantiasa berkesempatan untuk memandang kepada Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa di saat-saat cuaca sekarang ini ya Tuhan, biarlah Tuhan juga akan melindungi akan umat-umat Tuhan dari berbagai bencana yang sementara sedang terjadi di berbagai tempat. Kami berharap kami akan diberikan kesehatan dan keselamatan. Tentu berdoa juga ya Bapa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan akan berikan kedamaian dan juga ya Tuhan roh persatuan, sehingga kami memiliki satu kesempatan untuk bersuka cita dalam memuji memuliakan Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, kami juga berbahagia dengan kebebasan yang ada untuk menyebarluaskan kabar Injil ini. Terpujilah Engkau Tuhan, bila mana hari ini umat-umat-Mu yang berulang tahun, penuhilah dengan berkat sukacita, kesehatan dan panjang umur. Ampuni kami Bapa dari dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.